Banyak yang bilang nekat adalah kunci bisnis. Tapi inilah plot twistnya. Nekat tanpa data adalah cara tercepat untuk membuat kamu boncos dan kehilangan aset berharga. Aku sering melihat pengusaha muda yang mempertaruhkan tabungan seumur hidupnya demi ide yang kelihatannya bagus, hanya untuk berakhir di tumpukan utang. Di sini, aku akan membedah mengapa keberanian tanpa strategi hanyalah bentuk perjudian terselubung. Mari kita bicara jujur. Seringkali, ego kita jauh lebih besar daripada riset pasar kita. Kamu mungkin punya ide untuk membuka coffee shop dengan konsep unik, atau mungkin ingin merilis brand skincare organik. Kamu merasa ide itu brilian karena teman-temanmu bilang, "Wah, seru tuh!" Akhirnya, kamu menarik uang 50 juta atau bahkan 100 juta dari tabungan hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Kamu menyewa ruko, membeli stok, dan melakukan branding besar-besaran. Tapi apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, pelanggan tidak kunjung datang. Cash flow kamu negatif, dan aset yang kamu miliki nilainya menyusut drastis saat ingin dijual kembali. Inilah yang aku sebut sebagai the illusion of bravery, ilusi keberanian. Kita merasa sedang berjuang secara heroik, padahal sebenarnya kita hanya sedang melempar dadu di kasino ekonomi. Tahukah kamu, data menunjukkan bahwa sekitar 90% startup dan UMKM gagal di tahun-tahun awal. Dan alasan nomor satu kegagalan mereka bukanlah kekurangan modal, melainkan no market need. Tidak ada kebutuhan pasar yang nyata. Mereka membangun sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun dengan harga yang mereka tawarkan. Aku ingin kamu mengubah pola pikir ini. Keberanian sejati dalam bisnis bukan tentang seberapa besar uang yang berani kamu hilangkan, tapi seberapa pintar kamu memitigasi risiko sebelum 1 rupiah pun keluar dari dompetmu. Kita sering terjebak dalam survivor bias, di mana kita hanya melihat satu pengusaha sukses yang nekat, tapi mengabaikan 99 orang lainnya yang bangkrut total karena melakukan hal yang sama. Keberanian tanpa strategi itu mahal harganya. Di video ini, aku akan menunjukkan cara untuk tidak menjadi bagian dari statistik kegagalan tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam ke teknik smoke testing yang bisa menyelamatkan asetmu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di bawah. Di channel Arah Bisnis, aku akan terus membagikan insight berbasis data untuk membantu kamu mencapai financial freedom tanpa harus terjebak strategi boncos. Mari kita mulai pembahasannya. Mengapa validasi lebih penting daripada sekedar aksi? Aku ingin bicara jujur dengan kamu. Kebanyakan orang memulai bisnis di Indonesia itu seperti sedang berjudi di meja kasino, bukan sedang membangun masa depan. Mereka punya ide di malam hari, lalu besoknya langsung sewa ruko, beli stok barang ratusan juta, dan cetak banner besar-besar. Inilah yang aku sebut sebagai the gambler mentality. Masalahnya, statistik itu kejam. Tahukah kamu apa pembunuh senyap atau silent killer bagi UMKM dan startup yang sebenarnya? Berdasarkan data dari CB Insights, alasan nomor satu mengapa bisnis gagal sebesar 42% bukanlah karena mereka kehabisan uang di tengah jalan atau karena kompetitor yang terlalu kuat. Alasan utamanya adalah no market need. Artinya, mereka menciptakan produk yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh siapapun. Di sini, aku ingin kamu berhenti menjadi seorang penjudi dan mulai bertindak seperti seorang data scientist. Seorang data scientist tidak bergerak berdasarkan intuisi atau perasaan semata. Mereka bergerak berdasarkan validasi. Mereka tidak akan membuang Rp 50 juta atau Rp 100 juta untuk sesuatu yang belum terbukti secara empiris akan dibeli oleh orang lain. Disinilah konsep smoke testing masuk ke dalam strategi kita. Coba kamu bayangkan sebuah bangunan. Di dalam bisnis konvensional, kamu membangun seluruh gedung, memasang listrik, hingga mencetak temboknya, baru kemudian kamu mengundang orang untuk datang. Jika tidak ada yang datang, kamu bangkrut. Dalam smoke testing, kita membalik logikanya. Kita tidak membangun gedungnya terlebih dahulu, kita hanya menciptakan asap. Asap ini adalah representasi visual atau janji nilai. Bisa berupa landing page sederhana, iklan di media sosial, atau sekedar konten edukasi tentang solusi yang ingin kamu tawarkan.
Kita menyebarkan asap ini ke udara untuk melihat satu hal. Apakah ada orang yang akan berlari mencari sumber apinya? Jika kamu menyebarkan asap dan 1.000 orang bertanya, di mana aku bisa beli produk ini, barulah kamu punya bukti kuat untuk menyalakan apinya, yaitu membangun produk yang sebenarnya. Tapi jika asap itu menguap begitu saja tanpa ada yang peduli, kamu baru saja menyelamatkan tabunganmu dari kehancuran. Kamu gagal, tapi kamu gagal dengan biaya RP 0. Masalah utama di ekosistem bisnis kita adalah banyak pengusaha yang terjebak dalam product ego. Kamu merasa idemu sangat brilian sehingga kamu buta terhadap fakta lapangan. Kamu sibuk memikirkan logo, legalitas, hingga seragam karyawan. Padahal kamu belum tahu apakah ada orang yang mau mengeluarkan RP 50.000 saja untuk solusimu. Mari kita bedah logikanya dengan angka. Jika kamu langsung eksekusi tanpa validasi dan gagal, kerugianmu bisa mencapai 100% modal awal plus waktu berbulan-bulan. Namun dengan mentalitas data scientist melalui smoke testing, kita melakukan iterasi. Jika tes pertama gagal, kita ubah variabelnya. Kita tes lagi. Biaya per tes mungkin hanya waktu atau biaya iklan yang sangat minim. Ingat, tugas kita di fase awal ini bukan untuk menghasilkan profit, tapi untuk menghasilkan data. Data inilah yang akan menjamin bahwa ketika kamu akhirnya meluncurkan bisnis tersebut secara penuh, kamu tidak lagi berharap-harap cemas. Kamu bergerak dengan keyakinan yang didukung oleh angka, bukan sekedar doa dan keberuntungan. Karena pada akhirnya, bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang mampu menjawab kebutuhan pasar secara presisi, bukan yang paling besar modalnya di awal. Kita akan belajar bagaimana cara membuat asap yang efektif ini di bagian selanjutnya, agar kamu bisa mencapai financial freedom dengan risiko yang terukur. Kalau kamu merasa insight ini penting untuk perjalanan bisnismu, pastikan kamu sudah subscribe ke Arah Bisnis agar tidak ketinggalan strategi berbasis data lainnya yang akan aku bagikan di video-video selanjutnya. Mari kita lanjut ke cara praktis melakukan smoke testing ini. Sekarang, aku mau ajak kamu bedah secara mendalam apa yang aku sebut sebagai The Ghost Protocol. Ini bukan sekedar teori, tapi kerangka kerja 3 langkah yang memungkinkan kamu beroperasi layaknya seorang ilmuwan data. Bukan seperti penjudi yang hanya mengandalkan insting. Protokol ini dirancang agar kamu bisa memvalidasi ide dengan modal 0 rupiah, atau setidaknya mendekati 0, sebelum kamu benar-benar membangun sistem bisnis yang kompleks. Langkah pertama, bangun fake door atau pintu semu. Di dunia product development, kita mengenal istilah minimum viable product atau MVP. Namun dalam smoke testing, kita melangkah lebih jauh ke belakang. Kita membangun minimum viable presentation. Langkah pertama ini adalah membuat sebuah pintu yang terlihat nyata bagi calon konsumen meskipun di baliknya belum ada ruangan atau produk apapun. Tegas, aku sangat menyarankan kamu menggunakan landing page sederhana atau memanfaatkan fitur media sosial. Misalnya, kamu punya ide bisnis jasa catering khusus diet genetik. Jangan dulu sewa dapur atau rekrut koki. Buatlah satu halaman web sederhana menggunakan platform gratis seperti Card, Wix, atau bahkan sekedar formulir Google Form yang dikemas secara profesional. Di halaman ini, tawarkan solusi konkret. Catering sehat berdasarkan golongan darah. Pre-order sekarang untuk diskon 50%. Masukkan tombol beli sekarang atau daftar tunggu. Plot twist, tujuannya bukan untuk mengambil uang mereka karena produknya memang belum siap, tetapi untuk melihat apakah ada orang yang cukup tertarik sampai tahap menekan tombol tersebut. Inilah yang disebut menguji intensi pembelian yang jauh lebih valid daripada sekedar bertanya ke teman, kalau aku jualan ini, kamu mau beli nggak? Serius, langkah kedua, ukur interest rate secara objektif. Setelah pintu tersebut terpasang, tugas kamu adalah menjadi seorang analis data. Kamu harus menetapkan metrik keberhasilan yang jelas agar emosi kamu tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan bisnis. Aku selalu menyarankan standar industri yang konservatif namun realistis. Jika conversion rate kamu di bawah 5 hingga 10%, maka ide itu secara teknis dianggap gagal di mata pasar. Peringatan, bagaimana cara menghitungnya? Sederhana, jika ada 100 orang yang berkunjung ke landing page dan kurang dari 5 orang yang melakukan klik pada tombol beli, itu adalah sinyal merah. Data ini memberitahu kamu dua hal.
Entah masalah yang kamu selesaikan tidak cukup menyakitkan bagi konsumen, atau cara kamu mengkomunikasikan solusinya yang kurang tepat. Dramatis. Tanpa data ini, kamu mungkin akan terjebak menghabiskan modal 20 juta hingga 50 juta rupiah untuk stok barang yang akhirnya hanya akan menumpuk di gudang karena tidak ada yang butuh. Bijak. Langkah terakhir adalah yang paling krusial secara mental. Jika data menunjukkan minat yang rendah, kamu tidak boleh merasa gagal. Sebaliknya, kamu harus bangga. Kenapa? Karena kamu baru saja menyelamatkan puluhan juta rupiah dan berbulan-bulan waktu berhargamu. Kamu telah melakukan apa yang disebut sebagai pivot lebih awal. Tegas, pivot adalah kemampuan untuk mengubah arah strategi bisnismu berdasarkan umpan balik pasar yang nyata, tanpa kehilangan momentum atau uang sepeser pun. Jika ide A gagal, kamu cukup mengevaluasi data. Bagian mana yang membuat orang ragu? Apakah harganya? Apakah fiturnya? Dari sana, kamu bisa memodifikasi penawaranmu menjadi ide B, lalu jalankan protokol ini lagi. Inspiratif. Ingat, pengusaha sukses bukan mereka yang selalu benar sejak percobaan pertama, tapi mereka yang paling cepat belajar dari data dan paling murah biaya belajarnya. Dengan melakukan Ghost Protocol ini, kamu sudah selangkah lebih dekat menuju financial freedom, karena setiap rupiah yang nantinya kamu keluarkan didasarkan pada bukti, bukan sekedar asumsi. Ramah. Jika kamu ingin terus mendapatkan strategi bisnis berbasis data seperti ini untuk membangun kemandirian finansialmu, jangan lupa untuk subscribe ke Arah Bisnis. Kita akan terus bedah bagaimana cara membangun aset dengan risiko yang terukur. Mari kita bahas lebih lanjut. Bagaimana cara mengalokasikan modal yang sudah kamu selamatkan tadi ke instrumen yang tepat? Mari kita bedah secara mendalam melalui sebuah simulasi nyata, agar kamu bisa melihat betapa krusialnya tahap ini bagi kesehatan finansialmu di masa depan. Bayangkan, kamu memiliki ide untuk meluncurkan sebuah brand suplemen organik. Katakanlah bubuk protein nabati yang diformulasikan khusus untuk pekerja kantoran yang super sibuk. Dalam skenario bisnis tradisional atau cara lama yang sering membuat orang boncos, kamu mungkin akan langsung menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk riset vendor, mengurus perizinan yang rumit, mendesain kemasan yang estetik, dan akhirnya mengeluarkan modal sekitar 50 juta hanya untuk stok barang awal. Di titik ini, kamu sudah melakukan gambling atau perjudian besar. Kamu mempertaruhkan uang dingin atau bahkan tabungan masa depanmu di atas sebuah asumsi bahwa orang pasti butuh produk ini. Namun, dengan teknik smoke testing, aku ingin mengajak kamu melihat dari perspektif seorang wealth strategist. Kita tidak akan menyentuh stok barang terlebih dahulu. Fokus kita adalah menguji intensi pasar. Langkah pertama, kamu cukup membuat satu landing page sederhana atau konten edukasi di media sosial yang menyoroti masalah burnout dan bagaimana suplemen ini adalah solusinya. Di akhir konten, jangan beri mereka tombol beli sekarang, karena barangnya memang belum ada. Sebagai gantinya, pasang tombol pre-order atau dapatkan akses eksklusif saat launching. Sekarang mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Misalkan konten atau iklan simulasi ini dilihat oleh 1.000 orang dari target audiensmu. Mari kita bedah dua kemungkinan pahit dan manis yang bisa terjadi. Skenario pertama, dari 1.000 penonton tersebut, ternyata hanya ada 2 orang yang melakukan klik atau mengisi data diri di tombol pre-order tersebut. Artinya, conversion rate kamu hanya 0,2%. Secara data, ini adalah pesan yang sangat jelas dari pasar. Pasar sedang berteriak padamu, kami tidak tertarik, atau solusi yang kamu tawarkan tidak relevan bagi kami. Mungkin rasanya pahit melihat kenyataan bahwa ide yang kamu banggakan tidak laku. Tapi, aku ingin kamu melihat ini sebagai sebuah kemenangan besar. Mengapa? Karena dengan modal hampir 0 rupiah, kamu baru saja menyelamatkan uang 50 juta rupiah yang tadinya ingin kamu bakar untuk stok barang. Kamu tidak bangkrut, tapi kamu hanya mendapatkan data bahwa strategi ini perlu dirombak total. Sekarang lihat skenario kedua. Dari 1.000 orang tadi, ada 100 orang yang melakukan klik dan siap untuk membayar. Ini adalah conversion rate 10%. Angka yang sangat sehat untuk sebuah validasi awal. Jika 100 orang sudah menunjukkan komitmen untuk membeli bahkan sebelum produknya ada, barulah di titik ini kamu boleh gaspol. Data 10% ini adalah jaminan keamanan finansialmu. Kamu bisa maju ke vendor dengan rasa percaya diri,
karena kamu sudah memegang daftar calon pembeli potensial. Kamu tidak lagi menebak-nebak. Inilah yang membedakan pengusaha yang bangkrut di bulan ketiga karena stok menumpuk di gudang dengan pengusaha cerdas yang sudah mencetak profit di bulan pertama karena mereka menjual apa yang memang diinginkan oleh pasar. Memahami smoke testing bukan hanya tentang teknik marketing, tapi tentang bagaimana kamu mengelola risiko modal. Setiap rupiah yang kamu selamatkan dari ide bisnis yang gagal adalah modal tambahan yang bisa kamu alokasikan ke instrumen investasi lain atau ke ide bisnis berikutnya yang lebih tervalidasi. Tujuan utama kita di arah bisnis adalah memastikan kamu mencapai financial freedom dengan cara yang strategis, bukan dengan cara yang nekat. Jika kamu merasa strategi berbasis data seperti ini membantu kamu dalam melihat peluang bisnis dengan lebih objektif, jangan ragu untuk subscribe. Di sini, aku akan terus membedah bagaimana cara membangun aset dan kerajaan bisnismu dengan risiko yang sangat terukur. Sekarang, setelah kamu memiliki datanya, mari kita bahas langkah teknis berikutnya. Bagaimana cara mengalokasikan modal yang sudah kamu amankan tadi ke dalam operasional yang paling efisien agar bisnismu bisa scaling. Dunia bisnis yang kita hadapi hari ini sudah benar-benar berubah dari 1 dekade yang lalu. Jika dulu modal besar adalah tameng utama untuk memenangkan pasar, sekarang realitanya tidak lagi sesederhana itu. Kita sedang memasuki era di mana modal besar bukan lagi jaminan keamanan, melainkan data yang kamu miliki adalah pedangmu yang paling tajam. Aku ingin kamu menyadari bahwa di era informasi ini, kecepatan mendapatkan validasi jauh lebih berharga daripada besarnya saldo di rekening perusahaanmu saat baru mulai. Aku harap setelah kita membedah teknik smoke testing ini, kamu tidak lagi terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai romantisme nekat yang destruktif. Kamu pasti sering mendengar saran seperti, yang penting jalan dulu, atau hajar saja urusan nanti belakangan. Secara psikologis, ini terdengar heroik, tapi secara finansial, ini adalah resep menuju kebangkrutan yang menyakitkan. Bayangkan begini, jika kamu memiliki uang 100 juta rupiah, apakah kamu lebih memilih menghabiskan 80 juta rupiah untuk sewa ruko dan stok barang yang belum tentu laku, atau menghabiskan 2 juta rupiah untuk iklan dan landing page demi melihat apakah ada 1.000 orang yang mau menekan tombol beli? Angka tidak pernah berbohong. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 90% bisnis baru gagal, dan alasan nomor 1 kegagalan tersebut bukan karena kekurangan modal, tapi karena pasar tidak membutuhkan produk yang mereka buat. Mereka membangun solusi untuk masalah yang tidak ada. Smoke testing membalikan logika tersebut. Kita tidak lagi menebak-nebak atau guessing, tapi kita mengukur atau measuring. Gunakan teknik smoke testing ini di setiap ide bisnismu berikutnya. Jangan biarkan emosi atau keterikatan pribadi pada sebuah ide membutakan logika bisnismu. Ingat satu hal ini, jauh lebih baik kehilangan sedikit ego karena ide kamu ditolak mentah-mentah oleh pasar saat fase testing, daripada kamu harus kehilangan seluruh aset, tabungan, bahkan masa depan finansialmu karena memaksa membangun sesuatu di pasar yang sebenarnya tidak pernah ada. Kehilangan ego hanya butuh waktu semalam untuk pulih. Tapi kehilangan aset 500 juta rupiah karena salah langkah bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun hidupmu untuk sekedar kembali ke titik nol. Inilah mengapa strategi berbasis data menjadi pembeda antara seorang penjudi dan seorang pebisnis. Pebisnis sejati tahu cara mengelola risiko, bukan menghindarinya. Dan smoke testing adalah alat manajemen risiko terbaik yang bisa kamu gunakan dengan modal hampir 0 rupiah. Mari kita mulai membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat di Indonesia. Bisnis yang cerdas, bisnis yang terukur secara angka, dan bisnis yang memiliki fondasi sustain karena didasarkan pada permintaan real masyarakat. Jangan bangga karena kamu berani rugi, tapi banggalah karena kamu berani terukur. Jika kamu merasa perspektif dan strategi berbasis data seperti ini memberikan kamu kejelasan atau clarity dalam melihat peluang bisnis dengan lebih objektif, aku mengajak kamu untuk bergabung di komunitas ini. Silakan subscribe untuk memastikan kamu selalu mendapatkan edukasi mendalam tentang bagaimana membangun aset dan kerajaan bisnismu dengan risiko yang sangat terukur. Karena di arah bisnis channel ini, fokus kita bukan hanya tentang cara memulai, tapi cara bertahan dan menang menuju financial freedom yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai titik ini. Sampai jumpa di pembahasan strategi bisnis berikutnya. Mari kita bangun masa depan finansialmu dengan data, bukan sekedar doa tanpa usaha yang terukur.